Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, waktu yang dengannya kita bisa hadir di sini, dan tentu di atas itu masih ada nikmat iman yang menggerakkan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Isya. Kemudian kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan tarawih, dan nanti juga akan kita laksanakan salat witir. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, ya, puasa kita, tarawih kita, ya, sehingga kita mendapat gelar orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana nama masjid ini ya, Darul Muttaqin, tempatnya orang-orang yang bertakwa insyaallah. Sebelumnya saya boleh bantu dulu Pak? Boleh. Biar nggak tegang ya, karena masih ada witir di sini ya. Goreng tempe di atas wajan. Jangan berisik takutnya lagi di masjid ya. Goreng tempe di atas wajan, hati-hati kejatuhan cincin. Walaupun cuaca gerimis-gerimis hujan, alhamdulillah tetap ramai Masjid Darul Muttaqin. Alhamdulillah. Di malam-malam Ramadan ini kita bersyukur sekali ya kepada Allah SWT, dan dengan kesyukuran itu kita isi dengan berbagai amal ibadah. Dan amal ibadah di bulan Ramadan itu sebenarnya tidak hanya puasa saja. Ya, kan sering kita lihat ya, ada baliho, ada spanduk-spanduk ketika menjelang masuk bulan Ramadan, tulisannya selamat menunaikan ibadah puasa. Betul gitu ya, tidak salah. Tapi khawatirnya kita terjebak pada hanya puasa saja. Ya kan? Betul, siangnya kita puasa dari pagi, dari masuknya waktu fajar sampai tenggelamnya matahari atau maghrib kita berpuasa, dan itu memang diwajibkan ya, 30 hari atau nanti 29 hari. Betul. Tapi musim Ramadan ya, di mana Ramadan ini adalah waktu-waktu yang istimewa, amal ibadah apapun, ketaatan kepada Allah SWT apapun itu akan bernilai pahala yang berlipat ganda. Jadi selain puasa yang kita optimalkan, banyak lagi ketaatan yang lain bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena tadi kesempatan ini tidak tentu bisa datang tahun depan, karena kita nggak tahu ya usia kita sampai atau tidak tahun depan. Ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini selain puasa. Nah, dalam waktu yang terbatas ini mungkin satu saja yang saya ingin sampaikan ya, mengingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya. Di antara yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan ini selain puasa adalah memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat itu mau di Ramadan ataupun di luar Ramadan, yang wajib tetap 5 loh. Tetap sholat 5 waktu. Jangan nanti dikira perbanyak sholat ya, habis ini sholat Isya 5 rakaat gitu ya, atau sholat subuh jadi 3 rakaat. Tidak. Tetap yang wajib masih gitu. Nah, yang dimaksud dengan perbanyak sholat adalah sholat-sholat sunnah yang kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Ada sholat rawatib ya, di setiap sholat fardu, ada sebelum subuh, ada sebelum zuhur ya, qabliyah, ada ba'da zuhur, ada sebelum asar ya, kemudian sebelum maghrib dan setelah maghrib, sebelum isya dan setelah isya ya, qabliyah dan ba'diyah. Itu mungkin kalau di Ramadan kita
karena kesibukan, ya, karena aktivitas dan sebagainya, mungkin ada yang bolong-bolong tuh sholat rawatib. Dan itu tidak masalah, namanya juga sholat sunnah. Ya. Dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat duha, ya, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, ya, dan lain-lain. Dan khusus juga di malam-malam Ramadan kita ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, yang itu juga bagian dari poin ini, yaitu memperbanyak sholat. Kenapa kita harus memperbanyak sholat? Ya? Khususnya sholat sunnah. Ya karena tadi sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya berbeda dengan yang kita lakukan di luar Ramadan. Pahalanya berbeda. Ini mirip-mirip ya, karena keistimewaan itu bisa pada waktu, bisa juga pada tempat. Misalnya ya, orang yang sedang berhaji atau umroh ya, berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat di sana ya berbeda pahalanya ya dengan sholat di luar selain di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Begitu juga Masjidil Aqsa, ada kelipatan pahalanya yang diistimewakan tempatnya itu. Nah Ramadan ini waktu-waktunya yang istimewa. Sejak pertama kali kita melihat hilal masuknya Ramadan sampai nanti akan berakhirnya Ramadan, waktu-waktunya adalah semuanya istimewa. Maka harus kita isi dengan banyak amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah memperbanyak sholat. Di dalam beberapa kitab fikih ya, dan juga kitab-kitab sunnah lainnya yang babnya itu adalah membahas tentang sholat-sholat sunnah, biasanya tidak ketinggalan mencantumkan hadis ini. Ada sebuah hadis yang disampaikan ya oleh seorang sahabat. Jadi sahabat ini menceritakan dirinya sendiri ya. Sahabat ini bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'ihi wa bihajatihi. Sahabat kita ini ya, sahabat Nabi ini kesehariannya tuh sering bantu Rasulullah. Kadang kalau Rasulullah pengen wudu, beliau ambilkan airnya. Atau Rasulullah punya hajat ya, punya keperluan tertentu, beliau bantu mendatangkan, menghadirkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena tahu kan ini sahabat sering bantu beliau, beliau bilang, faqala salni. Rasulullah berkata, salni, mintalah kepadaku. Kira-kira kamu mau minta apa? Kata Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi. Ini kalau kita kira-kira kita jadi Rabi'ah bin Ka'ab, kira-kira minta apa gitu? Minta surga ya. Karena yang nanya ini bukan sembarang orang. Rasulullah, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul khalqi wal bashar. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Nah maka sahabat ini ya tidak menyanyiakan kesempatan emas ya, ditanya Rasulullah minta apa. Maka kata beliau, qultu, aku berkata, murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku ingin berdampingan bersamamu di surga. Jadi sebagaimana aku menemanimu di dunia ini, aku juga ingin nanti di surga bersamamu, menemanimu juga di surga. Wa itu murafaqataka fil jannah. Kata Rasulullah, aw ghairu dzalik, kira-kira enggak yang lain aja gitu ya. Atau ada yang lain enggak? Kata Rabi'ah ini, qultu huwa dzaka. Itu aja. Itu aja. Ya. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul itu maumu wahai Rabi'ah, fa'inni, maka bantulah aku ya, agar bisa mewujudkan keinginanmu itu dengan apa? Bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Jadi konteksnya kita tadi kenapa harus memperbanyak salat? Supaya banyak juga sujudnya. Ustaz, gak perlu salat, sujud tilawah aja ya.
baca Quran sujud tilawah sujud. Tetap aja pasti banyak kan sujud kalau kita sholat. Betul, kalau baca Quran ada sujud tilawah kita sujud itu juga sujud. Main bola habis gol sujud juga kan sekarang, sujud syukur ya. Itu sujud juga, betul. Tapi kalau kita sujudnya dengan sholat pasti insya Allah lebih banyak jumlahnya daripada sujud-sujud yang di luar sholat. Karena minimal 2 rakaat aja udah berapa kali sujud tuh, ya kan? Udah 4 ya. Dan seterusnya. Nah jadi konteks inilah yang ingin kita sama-sama kawal, khususnya di bulan Ramadan ini, mumpung kondusif suasananya, ya karena pintu-pintu surga dibuka, ya, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu, gitu ya. Artinya apa? Ini akan meminimalisir, ya, kejahatan, keburukan, dan kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Situasinya kondusif. Termasuk kita ketika berpuasa, ya, secara psikis itu orang yang puasa itu hatinya lembut, ya, karena perutnya kosong, sensitif, ya. Sensitif ini bisa positif, bisa negatif. Sensitif itu misalnya perasaannya jadi lebih lembut, gitu ya. Mendapat nasihat, mendengarkan ceramah itu beda. Di luar Ramadan dengan ceramah karena perutnya kenyang, ngantuk gitu, apalagi sholat Jumat ya. Ya, khotib baru naik mimbar udah mulai itu ya. Ya. Pas bangun-bangun sudah selesai kan khotibnya. Nah tapi kalau lagi puasa, ya, karena perutnya kosong itu beda, ya. Lebih lembut hatinya, sensitif, nasihat lebih gampang masuk. Ada yang sedih-sedih, dia ikut sedih. Ya, ibu-ibu aja banyak sedih saya lihat. Ya. Nonton sinetron sedih, ya. Menitiskan air mata. Rupanya lagi ngiris bawang, ya. Ya, sambil nonton, ya, sambil ngiris bawang di dapur. Ya, artinya sensitif. Termasuk sensitif juga orang yang lagi lapar atau perutnya kosong, gampang marah, Pak. Nah, ini hati-hati, ya. Mungkin di rumah, gitu kan, anak-anak atau ada hal yang bikin kita emosi, marah, karena lapar juga sama, bisa bikin sensitif ya emosinya. Nah, dalam kondisi itu kita juga manfaatkan untuk kebaikan. Misalnya baca Quran, ya, itu pasti lebih khusyuk dan tenang di bulan Ramadan dibanding di luar Ramadan. Termasuk sholat tadi, habis sholat fardu kita sempatkan untuk sholat sunnah, ya, ba'diyah, itu juga pasti akan lebih khusyuk. Nah, bagaimana kita konteksnya perbanyak sujud ini, ya, menambah, ya, ada dua sisi, menambah dari segi jumlahnya, ya, ziyadah adadiyah, secara adad jumlahnya akan bertambah karena tadi perbanyak sholat sunnah, atau ziyadah naw'iyah, tambahan dari segi bentuknya, dari segi macamnya. Mungkin selama ini jarang sholat duha misalnya. Nah di bulan Ramadan momentumnya dibiasakan sholat duha. Jadi nambah nih, biasanya nggak ada, dia nambah. Nambah apa? Nambah macamnya sholat sunnah yang dilakukan. Witir, jarang-jarang ya. Witirnya pas tarawih doang. Kalau di luar Ramadan jarang witir. Nanti setelah Ramadan bisa nambah. Ya, tambahan sholat sunnah yang biasa dilakukan dia tambah. Sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudhu misalnya, dan macam-macam. Ya. Maka inilah yang kita harapkan, selain puasa sebagai amal utama di bulan Ramadan, tapi masih banyak lagi ya amal kegiatan yang lainnya, ketaatan kepada Allah. Ya, selain sholat juga masih banyak lain, tapi karena waktu kita terbatas, itulah yang ingin saya ingatkan kepada diri pribadi dan kita semuanya. Kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bumi Allah yang tempat kita sujud ini juga menjadi saksi. Ya, banyaknya kita sujud. Makanya orang kalau sholat tadi suka geser ya, pindah ke belakang ya. Supaya apa? Ya, tempat-tempat sujudnya itu menjadi saksi nanti di akhirat ya. Ketika kita berbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sujud ya, kita juga hadirkan bahwa betapa kecilnya, betapa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud itu adalah posisi terendahnya kita sebagai manusia. Kepala ini kan posisi yang terhormat ya. Dalam anggota tubuh manusia yang paling terhormat itu kepala. Kita nggak boleh macam-macam. Siapa yang berani menggunakan kepala kita? Paling tukang cukur ya, asgar. Berani itu diulpel kepala kita. Padahal ini terhormat. Nah, ketika sujud, ya anggota tubuh yang terhormat ini sejajar dengan kaki kita. Kita sujud sejajar di apa namanya? Di atas bumi gitu ya, di atas tanah, ya tempat yang terendah.
Dan di posisi itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Di posisi yang terendah itu kita ucapkan Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Masya Allah. Coba kita hadirkan. Ketika kita sujud, kita betul-betul rendah, ya, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi, dan kita berada di posisi yang terendah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat buat kita semuanya, dan kita memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbanyak, ya, ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan memperbanyak sujud, ya, dengan sholat-sholat sunnah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.